Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di channel saya, di channel Ahmad Samsuri. Pada saat ini kita melanjutkan bab perihal mandi sunnah yang telah saya bahas sebelumnya dalam kitab Kifayatul Akhir. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bil ulumihi fid darini. Amin. Syekh Abu Syuja berkata, wal ghuslu 'indal ihrami wa dukhulu makkah wal wuqufi bi arafata wa liramyi jimaris salasi kulit tawafi, dan mandi ketika hendak ihram, mandi ketika hendak masuk kota Mekah, mandi untuk wukuf di Arafah, dan mandi karena hendak melempar jumroh yang 3, dan mandi karena hendak melakukan tawaf. Jadi ini mandi sunnah maksudnya ya. Yang saya sebutkan tadi mandi yang disunahkan ya. Baik mau ihram hendak masuk kota Mekah, wukuf di Arafah ya, hendak melempar jumroh yang 3, dan hendak melakukan tawaf. Ini namanya mandi disunahkan. Baik, kita lanjutkan. Mandi yang ada sangkut pautnya dengan ibadah haji itu banyak sekali ya. Mandi yang ada sangkut pautnya dengan ibadah haji itu banyak sekali. Jatuhnya ialah mandi karena hendak ihram ya. Diriwayatkan dari Zaid bin Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallam tajar rodal lihi wa tasala, bahwa Rasulullah SAW menanggalkan pakaiannya untuk ihram dan mandi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dan beliau mengatakan hadis tersebut hadis hasan dan gharib. Mengenai disunnahkannya mandi karena hendak ihram ini, tidak ada perbedaan antara laki-laki, anak kecil, dan perempuan, walaupun perempuan itu sedang haid atau nifas. Sebab Asma, anak perempuan Umais, istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pernah nifas waktu berada di Zulhulaifah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Asma supaya mandi untuk ihram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi berpakaian ihram itu maksudnya mandi ketika ihram itu tidak ada perbedaan antara laki-laki, anak kecil maupun perempuan. Walaupun perempuan itu sedang haid atau nifas, dia tetap melaksanakan mandi sunnah untuk ihram ya. Ini sebagaimana telah dijelaskan ya dalam dalilnya. Ini anak perempuan daripada Umais, istri Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq, itu diperintahkan Nabi untuk mandi ketika ihram ya. Baik, kita lanjutkan. Bagi laki-laki tidak dibedakan antara laki-laki yang akil dan laki-laki yang gila, dan tidak dibedakan pula antara laki-laki kecil dan dapat membedakan atau sudah pintar atau memayyiz, dan laki-laki kecil yang belum pintar. Kemudian jika orang yang ihram tidak menemukan air, disunahkan bertayamum ya. Jika ia menemukan air tetapi tidak mencukupi untuk dipergunakan mandi, cukup disunahkan untuk berwudu ya. Demikian kata Al-Baghawi dan Al-Muhammili. Jadi bagi laki-laki tidak bedakan antara laki-laki dan akil, yang balik, yang akil dan yang gila. Jadi di sini mandi ihram itu tidak dibedakan antara laki-laki yang berakal dan laki-laki gila, gitu kan. Baik dia masih kecil atau sudah pintar atau mumayyiz.
tetap disunahkan mandi ihram. Kemudian jika tidak ada air, maka bertayamumlah. Jika ia menemukan air tapi tidak cukup untuk mandi, cukup berwudu saja. Di sini ya. Demikian kata Al-Baghawi dan Al-Muhammili. Imam Nawawi berkata bahwa tayamum yang disertai dengan wudu itu lebih bagus. Nah, Imam Nawawi katakan itu, tayamum disertai dengan wudu itu bagus. Jika hanya berwudu saja tidak baik, sebab yang diperintahkan itu mandi, sedangkan tayamum dapat menggantikan mandi dan wudu tidak dapat. Nah, sudah jelasnya Imam Nawawi. Berkata Al-Asna'i, apa yang telah dinaskan oleh Imam Syafi'i itu adalah mengenai hal disunatkannya wudu dan meringkas wudu saja tanpa tayamum. Al-Asna'i menisbatkan kata-katanya ini pada penukilan yang dilakukan oleh Al-Muhammili dan Al-Mawardi. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Di antara mandi yang disunahkan adalah mandi ketika hendak masuk kota Mekah. Jadi masuk kota Mekah nih, masuk kota Mekah disunahkan untuk mandi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu jika hendak masuk kota Mekah tentu menginap dulu di Zituan sampai subuh. Kemudian beliau mandi lalu masuk kota Mekah pada siang harinya. Disebut-sebut juga bahwa Rasulullah SAW itu bermalam di Zituan dan pada paginya beliau mandi kemudian masuk kota Mekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun lafaznya menggunakan lafaz Imam Muslim. Ya. Kemudian dalam hal disunahkannya mandi bagi orang yang masuk Mekah ini tidak dibedakan antara orang yang hendak ihram haji dan orang yang hendak ihram umrah atau yang tidak mengeraki ihram sama sekali. Ya, di sini dalam masuk kota Mekah disunahkan untuk mandi. Dia mau ketika mau hendak ihram ihram haji maupun ihram umrah tetap disunahkan masuk kota Mekah disunahkan untuk mandi. Imam Syafi'i telah menaskan dalam kitab bahwa orang yang tidak ihram juga disunahkan mandi. Yang dibuat hujah oleh Imam Syafi'i adalah bahwa Rasulullah SAW ketika pada tahun ditaklukkannya kota Mekah, beliau mandi untuk masuk kota Mekah. Padahal pada waktu itu beliau sedang dalam keadaan halal dan memakai wangian. Akan tetapi Al-Mawardi berkata, orang yang melakukan ibadah umrah jika keluar dari Mekah kemudian ia ihram lagi dan mandi demi ihramnya itu kemudian hendak masuk kota Mekah, maka harus lihat dulu. Jika orang ihram itu berada di tempat yang jauh seperti di Ji'ranah atau Hudaybiyah, maka disunahkan mandi untuk masuk kota Mekah. Jika ihramnya di Tan'im, tidak disunahkan mandi karena jaraknya dekat. Ibnu Ni'mah berkata lebih jelas lagi wajahnya. Jika hukumnya yang demikian itu diterapkan pada ibadah haji. Nah, ini lebih jelas ya. Jika dia dari kota Mekah, ketika ihram berada di tempat yang jauh nih, ya, seperti Ji'ranah dan Hudaybiyah, maka disunahkan mandi ketika masuk kota Mekah. Tapi kalau jaraknya dekat dari kota Mekah, tidak disunahkan mandi. Ya, mandi ihram. Di antara mandi yang disunahkan ialah mandi karena hendak wukuf di Arafah. Disunahkannya mandi tersebut karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah melakukannya. Ibnu Khawal memberitakan tentang mandi untuk wukuf di Arafah itu dari Rasulullah SAW. Lain daripada alasan tersebut, Arafah merupakan tempat berkumpulnya orang banyak, jadi disunahkan mandi karena disamakan dengan Jumat. Ya, sudah jelas. Di antara mandi sunnah adalah mandi karena hendak melempar jumroh.
pada hari tasyrik. Ya, orang ihram setiap hari disunahkan mandi, jadi jumlahnya 3 kali, dengan alasan karena tempat melempar jumroh itu adalah tempat berkumpulnya para muslimin. Disunahkan mandi karena disamakan dengan Jumat. Untuk melempar jumrah akobah tidak disunahkan mandi. Ya, melempar jumrah akobah tidak disunahkan mandi karena waktunya sangat dekat dengan mandinya wukuf. Ya, karena dekat dengan mandinya wukuf, maka jumrah akobah tidak disunahkan mandi. Lain dengan jumrah yang lain yang jarak waktunya dengan mandi wukuf jauh. Ya, lain daripada itu waktunya melempar sesudah matahari tergelincir. Sedangkan saat-saat matahari tergelincir itu adalah masa istirahat. Oleh karena itu mandi karena hendak melempar ketiga jumrah itu sesudah tergelincirnya matahari. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Perihal mandi sunnah dalam kitab Bayan. Di antara mandi yang disunahkan ialah mandi untuk tawaf. Mandi untuk tawaf. Ya. Menurut lahirnya lafaz itu mencakupi tawaf udum, tawaf ifadah, dan tawaf wada. Imam Syafi'i telah menerangkan secara jelas mengenai kesunahan mandi karena ketiga-tiga perkara ini di dalam qaul qadim, dalam pendapat yang terdahulu, dengan alasan pada waktu tawaf para muslimin semua berkumpul. Oleh karena itu disunahkannya mandi. Ya. Menurut qaul jadid, tadi kan menurut qaul qadim, sekarang menurut qaul jadid, pendapat yang baru, tidak disunahkan mandi, tidak sunahkan mandi. Sebab waktu untuk tawaf itu luas, waktunya luas, panjang. Jadi tidak ada desakan sebagaimana yang bisa terjadi pada tempat-tempat berkumpulnya muslimin yang lain. Dengan kata Imam Rafi'i dan Imam Nawawi dalam kitab-kitab Ar-Rawdah dan Syarah Al-Mazhab, itu pula yang dikehendaki oleh kitab Al-Minhaj. Sebab Imam Nawawi tidak menghitung mandi untuk tawaf sebagai bagian dari mandi-mandi yang disunahkannya. Jelasinnya saya nggak perlu jelaskan lagi, jelas dari kalimat-kalimatnya. Akan tetapi di dalam kitab Al-Manasik, Imam Nawawi berkata disunahkannya mandi karena hendak melakukan ketiga-tiga tawaf tersebut. Yang menjadi saksi atas kebenaran qaul jadid, menjadi saksi atas kebenaran dari pendapat yang baru, yang berpendapat tidak disunahkannya mandi untuk tawaf, ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW ketika hendak datang di Mekah, yang beliau kerjakan pertama-tama itu berwudu, kemudian tawaf di Baitullah. Hadis ini tertulis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian juga alasan disunahkan yang mandi. Wallahu a'lam. Jadi kalau jadi yang berpendapat tidak disunahkannya mandi dan tawaf, itu hadisnya adalah ketika Rasulullah SAW, dari Aisyahnya radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW datang ke Mekah itu beliau kerjakan pertama-tama berwudu, ya berwudu, kemudian tawaf, jadi nggak mandi gitu Rasulullah. Di sini pengarang meninggalkan beberapa mandi lain yang disunahkan, diantaranya ialah mandi karena bercanduk dan mandi karena masuk ke tempat mandi air panas. Bercanduk apa ya? Kebanyakan para ulama jarang yang menyebutkan kesunatan mandi karena kedua perkara ini. Di dalam tambahan kitab Al-Rawdah, Imam Nawawi berkata, qaul yang dipilih memastikan kesunahannya. Pemilik kitab Al-Jam'ul Jawami telah menukil mengenai masalah-masalah yang dinas oleh Imam Syafi'i, bahwa beliau telah berkata, aku menyukai mandi karena bercanduk dan masuk tempat mandi air panas dan semua perkara yang dapat menyebabkan perubahan pada jasad. Ya. Dengan begitu Imam Syafi'i memberi isyarat bahwa hikmah mandi yaitu dengan adanya canduk badan menjadi berubah, dan dengan adanya masuk ke tempat mandi air panas menyebabkan semua badan terasa lemas.
Sedangkan mandi boleh menjadikan badan singset dan segar kembali. Wallahu a'lam. Ya, disunahkannya mandi karena i'tikaf. Kesunatan i'tikaf telah dinas oleh Imam Syafi'i. Juga disunahkan mandi pada tiap-tiap malam bulan Ramadan. Demikian penukilan Al-Abadi dan Imam Al-Halimi. Disunahkannya mandi karena mencukur rambut ari-ari atau rambut ari-ari apa ya? Rambut ari-ari ini bahasa Jawanya apa nih? Bulu kali ya. Demikian kata Al-Khaffaf maksudnya di dalam kitab Al-Khisal. Dan juga disunahkan mandi karena hendak masuk ke Madinatur Rasul atau Madinah. Demikian kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Manasik. Adapun mandi karena masuk ke Ka'bah, hal itu telah dinukil oleh Ibnu Rif'ah dari pengarang kitab Al-Taqalqis. Tapi penukilan itu dianggap salah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perihal mandi sunnah ini ada 17 ya. Kesimpulannya perihal mandi sunnah itu ada 17 ya. Di antaranya yang pertama itu mandi karena mau sholat Jumat. Nah, mandi karena mau sholat Jumat. Kemudian yang kedua itu mandi 2 hari raya ya. Pertama mandi karena Jumat, hari melaksanakan sholat Jumat. Kedua mandi melaksanakan sholat melaksanakan sholat Idul Fitri. Ketiga mandi sunnah karena ingin melaksanakan sholat Idul Adha. Keempat mandi sunnah karena ingin melaksanakan sholat istisqa. Nah, istisqa itu minta diturunkan air hujan. Yang kelima mandi gerhana matahari ya, sholat sunnah gerhana matahari. Yang keenam mandi karena melaksanakan sholat gerhana bulan. Yang ketujuh mandi sesudah memandikan mayit. Jadi disunahkan bagi seseorang yang sesudah memandikan mayit disunahkan untuk mandi ya. Yang ke-8 itu karena dia mu'alaf baru masuk Islam ya. Orang kafir masuk Islam, mu'alaf disunahkan untuk mandi. Yang ke-9 itu mandinya orang gila yang sembuh dari penyakitnya. Kemudian yang ke-10 mandi ketika hendak ihram. Ke-11 mandi ketika masuk kota Mekah. Ke-12 mandi ketika wukuf di Arafah. Ke-13 itu mandi melaksanakan menjumrah yang 3. Dan ke-14 mandi karena hendak melakukan tawaf. Kemudian yang ke-15 itu karena mandi karena bercanduk dan masuk ke tempat air panas. Yang ke-16 itu mandi karena i'tikaf. Yang ke-17 mandi karena mencukur bulu-bulu, itu disunahkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya buat pribadi saya dan umum para ikhwafillah tentang perihal mandi sunnah. Demikian dari saya, mudah-mudahan manfaatnya banyak. Jika memang ada mungkin barangkali kalimat-kalimat saya yang kurang pas atau mungkin barangkali ada yang kurang tepat, mohon dikoreksi oleh para asatizah. Dan akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.